teman-teman, hari ini kita tetap di rumah kita masing-masing dan percaya bahwa semuanya dalam keadaan baik. Ya, hari ini kenapa spesial? Hari ini kita mau merayakan anniversary-nya DLC yang kedua. Oke. Nah, kalau kalian mau seru-seruan bareng sama kita, ya, Kak Indro mau semuanya dibuka videonya, ya. Karena kita semua di sini lagi bangun suasana ya. Di sini semua buka videonya. Yuk, yang belum buka videonya segera dibuka videonya. Oke? Nah, kalau kalian ingat hari ini biasanya kalau jam-jam segini ya, kita masih di waiting room. Apa yang kita lakukan? Kita ke kafenya DLC, betul ya? Nah, kurang lebih inilah kafenya DLC gitu ya. Walaupun hari ini menunya nggak lengkap ya, tapi kita punya satu minuman yang khas punyanya DLC yang sudah ada di rumahnya kalian masing-masing, betul ya? Nah, nanti kita akan konsumsi bersama-sama, kita akan nikmati bersama-sama setelah kita ibadah pada sore hari ini. Nah, hari ini kita ada performance spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Opanya Surabaya. Ya. Nah, dia ini biasanya sering cover lagu-lagu ya, cover lagu, cover video gitu ya. Nah, dia juga punya YouTube channel yang lumayan terkenal juga. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Patrick. Nah, mau tahu bagaimana performanya Kak Patrick? Yuk, kita sampaikan, kita akan lihat sama-sama, oke? Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Satu nanti kita telah hidup masing-masing. Ingatlah hari ini. Aku kita semua ikut nyanyi bareng-bareng ya. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu telah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu kekal. Kamu gaya gorila. Cobalah kamu jatuh bibir balapan daripada gigi lu kayak licin. Yang ini udah gendut suka marah-marah, kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, zamannya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Semua tepuk tangan yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, zamannya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Sekali lagi. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, zamannya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari. Lambaikan tangan semuanya ya. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Oke, sebentar aku mau cerita dikit. Jadi buat yang belum tahu, aku kan ikut DLC ini
sebelum ada nama DLC. Ya namanya dulu masih bukan DLC lah, intinya masih belum DLC. Aku tahu kalian pasti kangen gimana perjalanan dulu dari kita awal ibadah sampai sekarang udah ada nama DLC. Sekarang kita mau nostalgia sedikit-sedikit lah buat perjalanan kita gimana udah sampai 2 tahun, ulang tahun yang kedua tahun sekarang. Nah, pada nostalgia kali ini kita akan dibawakan oleh Kak Dendi. Kita mau panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kak Dendi. Halo Patrick, thank you teman-teman. Hari ini kita sudah ada di tempat di mana DLC pertama kali ada. Namanya dulu belum DLC, namanya dulu lucu banget, namanya Turem. Bukan Tirem yang ada di OTOT ya, tapi Turem, kepanjangan dari Tunas Remaja. Jadi dulu di sini kita nih keliling-keliling, ingat nggak ya? Dulu ada Andi di sebelah sini, ada Sandro, Kak Elita di sana, Kak Cynthia di situ. Lalu pakai karpet dulu, warnanya masih yang itu karpetnya ya kali ya. Jadi kita duduk di sini, jumlahnya waktu itu masih belasan deh. Kalau pada waktu Sincia ya, pada waktu Angpawan malah lebih sedikit lagi biasanya yang datang. Tapi ya di sini kita memuji Tuhan bersama-sama, kita dengerin firman bersama-sama. Dan ada beberapa dulu dari zamannya ini sih. Dari zamannya Kak Memi, ada Kak Timothy, kokonya Kak Victor, ada Kak Jedit yang sedang ada di Bali. Kak Jedit nanti pulang, awas kalau nggak bawa sesuatu ya. Ikut-ikut yuk. Setelah biasanya kita dari sini, kita akan pergi ke gudangnya GCC dan DLC. Ayo, come on. Joel ikut. Nah, gudangnya ada di sini nih, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini gudang kita. Jadi biasanya ingat nggak sama ini, sama dispenser ini, gitu ya. Ini nggak usah melo, jadi dispenser dulu ini disumbang sama siapa ya, Randy lupa ya. Tapi ini gratis, lu nggak beli. Ini biasanya kita pakai buat minum jeruk, iya kan? Sama ini dilihatin Joel, ini lampu par biasanya kita pakai, ada tulisan DLC ya kan? Yang biasanya sampai cahayanya hilang-hilang, kita harus perbaiki. Kalau event ini, lihat ini ada es gitu ya. Kita sering event dulu ya, tapi sekarang sudah jarang sekali karena kena pandemi. Jadi ini event pertama kita bukan di tahun ini ya, kayaknya tahun ini ya Joel ya, betul ya. Ini event pertama kita di tahun ini, ada yang menarik lagi nggak ya? Ini juga sumbangan nih, DLC penuh kasih karunia ya. Ini juga disumbang orang nih, ada yang lupa siapa yang ngasih. Jadi banyak yang ngasih. Dan ini loh, ini keren banget. Ingat nggak dulu kita pernah komit untuk pergi sampai ke ujung bumi? Nah, coba di shot ini. Ya, ada nama-namanya. Ada siapa nih? Kesia Jedita akan pergi ke Afrika. Afrika apa Papua? Aduh, nah Afrika dan Papua itu. Ya, ini ada tulisan-tulisannya teman-teman yang mau pergi ke. Ini Aronto Bida pengen ke Filipina. Ini gara-gara ceweknya cantik-cantik mungkin ya. Nah, ini dia banyak tulisan. Sela sekarang sudah ada di STTI 3 di Batu. Jadi kapan-kapan Kak Denny sudah ngomong sama dia dan akan membagikan firman juga kepada kita. Kita ke ruang ibadah besar ya. Nah, agak gelap sih. Tapi kelihatan ya. Nah, habis itu kita pindah ke sini. Tadi habis di atas, setelah itu kita pindah ke sini. Ruangannya jadi gelap sekarang. Ingat nggak ya? Ini Kak Denny nggak pengen kalian melo-melo, tapi Natal tahun lalu, ingat nggak ya? Anniversary tahun lalu, teman-teman lagi ada di depan, lagi bagiin firman. Bukan Kak Dendi, Kak Hendro yang bagiin firman. Ada Kesia, ada Novan, ada Patrick, dan ada siapa ya? Lupa Kak Dendi, Patrick kayaknya. Nah, di situ ada photoshoot ya biasanya ya. Nah, di sini biasanya foto-foto, lembeng-lembeng. Ya, di sini biasanya ada photoshoot, foto spot. Di situ juga ada, situ Yoel. Nah, sekarang cuma Kak Dendi doang yang ada di sini nih. Ya, tapi puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di dalam online kali ini, di dalam Zoom kali ini. Ya, this is the best that we can do for you. Kami harap bisa sedikit, ngasih hansapas kepada lukanya gitu ya. Sudah lama kan nggak ketemu, kangen. Ya udah kita yang kesini supaya teman-teman bisa menikmati juga suasana gereja ini. Gitu, teman-teman.
Kami sangat kangen sekali suatu saat bisa secepatnya bisa kembali lagi bersama dengan teman-teman. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan, gitu ya. Bukankah Dendi yang memuji Tuhan di tempat ini nggak ada siapa-siapa juga. Yang akan memuji Tuhan adalah timnya Kak Sandro, dan ada Aaron, dan ada Dea. Siap memuji Tuhan? Mari kita panggil yuk, Aaron dan Dea, Sandro, silakan. Yang siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Jangan lupa videonya dibuka. Oke, shalom semuanya, selamat sore. Sore. Waduh, gimana kabarnya udah rindu sekali yang mau datang ke DLC. Oke, kita mau benar-benar memuji Tuhan, kita mau benar-benar melompat bagi Tuhan, karena Tuhan lebih dahsyat dari segala-galanya. Kita bersyukur kalau hari ini DLC bertambah 2 tahun lagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat DLC. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Bisa katakan dan bisa melambaikan tangan dan berkata, amin, Amin. amin. Oke, kita sama memuji Tuhan. Sama-sama bisa tepuk tangan di atas ya. Kita mengangkat lagu pujian, takkan kuncikan. Takkan kuncikan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tangan semua di atas. Haleluya. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya, semua bisa katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Mari kita sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Oke, masih semangat memuji Tuhan lagi. Aku minta bisa lambaikan tangan semuanya. Oke, puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak lagi buat Tuhan. Tangan bisa di atas semuanya yuk. Kasih Tuhan itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyentuh
selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama selalu benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan kau dan hidup hanya untukmu. Haleluya, kita bersyukur Tuhan, kita bersyukur karena ini sampai 2 tahun. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama selalu benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, yang tahu dan ini hanya untukmu. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama yang selalu benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu, hidup yang kau dan ini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau benar-benar fokus sama Tuhan pada sore hari ini. Kita mau datang kepadanya. Kita mau buka hati kita. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Semua masalahku, aku serahkan kepada Engkau Tuhan. Kita mau benar-benar merasakan hadirat Tuhan sore hari. Semuanya bisa tenang, bisa merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian semuanya. Kalau sampai hari ini kalian susah hidup, semua itu karena kemurahannya Tuhan, karena berkatnya Tuhan yang Dia curahkan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau mendengar. Karena ini Dia yang sebenarnya setiap doa kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal muliakan, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan pernah bersamamu, Bapa. Kau lagi sungguh-sungguh, sama-sama katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan
hatiku. Tak pernah kau lepaskan kami Tuhan. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Kita hati menyembuhkan yang terluka, bukan perlu bersamamu Bapa. Sekali lagi mengalir, semuanya bisa mengatakan kita ke atas dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati kami Tuhan, ya Yesus. Hanya terluka, bukan pernah bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan pernah bersamamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan pernah bersamamu Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan pernah bersamamu Bapa. Bukan pernah bersamamu Bapa. Bukan pernah bersamamu Bapa. Mari kita musik Tuhan bareng-bareng. Oh, haleluya, kuasa-Mu mengalir. Oh, kuasa-Mu mengalir dalam Yesus. Kau menyatakan kita, Kau menyatakan kita. Oh,
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami anak-anak GLC Bapak. Terima kasih Tuhan kalau GLC sudah bertambah 2 tahun Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami anak-anak GLC Bapak. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang GLC ini berada Tuhan. GLC ini ada Tuhan sampai saat ini Kau selalu melindungi Tuhan. Kau selalu menjaga Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kalau walaupun kami hanya bisa live Tuhan, tidak bisa ketemu Tuhan, tapi kami yakin hadirat-Mu selalu nyata bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus kami telah berdoa dan mengucap bersyukur. Sama-sama berkata, amin. Halo teman-teman sekalian. Oh bentar, ini logonya nggak boleh ketutupan ya. Nah ini, hari ini spesial ya teman-teman. Kita merayakan anniversary yang kedua. Dan bertepatan dengan itu, di bulan-bulan ini juga DLC akan banyak bahas tentang kesatuan, tentang bagaimana kita berbeda-beda tapi tetap satu tubuh ya dalam Kristus. Nah, sebelumnya Kak Valen mau ajak kita nyanyi satu lagu yang sempat lumayan viral atau ngetren pada zamannya Kak Valen. Nah, itu. Kak Lisa baru share. Ini dulu waktu kita belajar tentang anatomi tubuh ya, sering diajak nyanyi ini. Tambah lama, tambah cepat, tambah lama, tambah cepat. Nah, mungkin teman-teman yang di sini generasinya berbeda sekian puluh tahun, Kak Valen bantu ajari, nanti kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan. Gampang banget. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Gitu ya. Teman-teman coba nyanyi sambil tetap mikrofonnya di mute. Itu tadi Kak Lisa sudah mulai menghafal gerakannya. Ini kelihatan berarti yang segenerasi sama Kak Valen ini ya, Kak Lisa ini ya. Ya, kita coba nanti kita coba bareng-bareng sama gerakan. Gerakannya gampang kok. Nanti waktu kepala ya kita pegang kepala, pundak. Waktu lutut, kaki yang area kita pakai sepatu. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Hati-hati karena sekarang musim corona mungkin pegang mulut, hidungnya nggak usah dipegang ya, ditunjuk aja. Nanti tangannya kalau kotor habis pegang kaki, pegang mulut, bahaya nanti ya Kak Valen jadi penimbul klaster baru gitu ya, gara-gara lagu yang viral ini. Jadi area-area yang sekiranya itu mulut, hidung, pipi, wajah itu sudah ditunjuk aja. Oke, kita coba ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, cepetan, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini tadi pemanasan. Karena topik Kak Valen hari ini tuh kita akan bahas banyak tentang tubuh gitu ya, tentang anggota tubuh. Bagaimana anggota tubuh itu banyak, yang di lagu ini aja kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 9 anggota tubuh.
yang bisa ditunjuk ya, itu ada 9 anggota tubuh yang disebutkan, belum anggota tubuh lain-lain yang organ dalam ya, yang jantung, paru-paru. Nah, itu tapi kan kalau nyanyi itu nggak seru ya, masa jantung, paru, liver, apa gitu kan nggak bisa ditunjuk ya, harus tempatnya di mana juga nggak hafal, Kak Valen biologinya kurang bagus dulu. Nah, nah ini kan kebetulan banyak nama-namanya ini ya, Kak Valen kemarin gara-gara nganter minuman jadi tahu David itu yang mana, padahal waktu lihat wajahnya, oh sering lihat, tapi nggak tahu kalau namanya David, terus jadi tahu kalau David ini ternyata toko sports gitu. Nah, Kak Valen pengen sambil interaksi ya, karena ibadah Zoom ini kan menyenangkannya kita bisa berinteraksi. Ini masih seputar tadi yang kita nyanyikan, tentang anggota tubuh. Karena hari ini Kak Valen mau share tentang bagaimana anggota tubuh itu banyak fungsinya, tapi berfungsi semua untuk satu tubuh. Banyak anggota, tapi satu tubuh. Dan fungsinya harus bersatu, harus sinergi. Nah, ini ada Farel HT, lagi di SeaWorld ya. Yang namanya Kak Valen tunjuk, nanti mic-nya dibuka ya. Menurut Farel, kepala itu fungsinya apa? Nah, seputar lagu tadi. Untuk berpikir. Untuk berpikir ya, karena di kepala ada otak gitu ya. Kalau otak kita ada di lutut, di dengkul, nah itu yang pikir dengkul. Sayangnya Tuhan cukup artistik kok ya, yang dibuat pikir tuh ditaruh di yang paling atas. Oke, thank you Farel. Ada Jonathan Edward. Menurut Jonathan Edward, pundak itu fungsinya apa? Tadi waktu mau tanya ini Kak Valen mikir. Selain buat tempat kantoran ransel apa ya? Nah, coba Edward, pundak ini fungsinya apa? Buat ngangkat barang. Buat ngangkat barang. Nah, tadi Kak Valen habis mikir, masa Kak Valen bilang buat ngangkat ransel ya? Kak Valen memikirkan yang lebih ilmiah. Hampir sih, buat. Menurut Kak Valen, pundak ini tempat menopang leher dan kepala tadi yang untuk berpikir. Nah, itu ditopang dengan area tulang pundak. Jadi betul, kalau untuk mengangkat barang, memang beban itu seakan-akan memang ditanggungnya di bahu gitu. Makanya kan istilahnya sering akan kuringankan beban di bahumu. Betul, Edward. Oke, selanjutnya. Siapa nih nama-nama berikutnya ini? Tuh, kok namanya kakak-kakak ini nggak seru. Ini Jason Joy alias JJ yang pakai baju hijau. Lutut fungsinya apa nih, JJ? Melengkapi organ tubuh. Waduh, ya semua dong kalau gitu melengkapi organ tubuh. Harus yang spesifik. Waduh, ini jago pidato ya gini ya, ngeles cepet ini ya. Yang lebih spesifik kira-kira kalau nggak ada lutut itu yang nggak lengkap itu kamu nggak bisa ngapain sih? Ya, bisa ngapain? Lutut ya sendi. Untuk sendinya biar sendi, bisa ya? Gerak-gerak. Bisa nekuk-nekuk gerak-gerak ya, Sendinya. bisa lebih fleksibel ya. Bayangin kalau kita nggak punya lutut, berarti kaki kita tuh lurus terus kayak gini ya. Lutut tuh mirip siku ya, maksudnya kita gini terus. Kita jalan itu harus gini loh ya, padahal kita kalau jalan tuh pasti ada nekuk-nekuknya dikit. Nah, jadi supaya gerakan kita itu lebih leluasa. Oke, terima kasih. Tolong nanti jawaban untuk melengkapi organ tubuh disingkirkan ya, nanti semua pertanyaan bisa dijawab itu. Oke, saya lari ke yang sekarang di area-area COVID. Nah, yang area nih ya, organ-organ. Nah, David yang akhirnya saya mengenal dengan baik karena saya mengirim jeruk ke David. Mata, fungsinya apa, David? Buat melihat. Buat melihat ya, betul. Mata adalah jendela dunia. Kalau nggak ada mata, kita nggak bisa lihat. Nah, ini lalu ini yang, waduh ini memang lagi kamera off atau Kak Valen lagi lemot ya, kok yang di scroll kanan ini semua. Coba ini, yang namanya Jessica. Jessica, apa fungsinya hidung? Duh, kok hilang? Untuk bernafas. Untuk bernafas, oke. Kak Valen nggak tahu yang mana ini yang on, pokoknya ada suaranya. Oke, thank you Jessica. Lalu ada Beatrice. Nah ini nih, ini Kak Valen agak bingung sih. Pipi ini fungsinya apa ya menurut Beatrice? Beatrice, where are you? Hai Beatrice. Kok hilang ya tiba-tiba? Ya, yes. Bagaimana Beatrice? Fungsinya pipi ini apa kira-kira? Sambil megang pipi ya, sambil bayangin ya. Selain buat lucu-lucuan, buat dijewet ya. Kak Valen hampir tidak bisa memikirkan apa ya selain dijiwiti ya. Kalau
dari zaman kecil itu lucu, gemes gitu ya. Apa kira-kira biar kurus mungkin, biar gak terlalu kelihatan tulangnya gitu. Mungkin. Oke, biar kelihatan bisa cute gitu ya. Jadi kalau enggak langsung kayak tengkorak gitu ya, serem gitu ya. Oke, menarik. Mungkin bisa buat tempat nangkringnya kacamatanya Beatrice juga tuh. Satu lagi. Nah, ini ya siapa ya? Duh, saya bosen kalau nyekrol ketemunya kakak-kakak. Harus ketemu yang lain. Clifford. Nah, ayo dong kameranya di-on-in. Nah, Clifford. Kalau menurut Clifford ini nggak ada di lagu yang tadi. Ini Kak Valen nambah sendiri ya. Kalau menurut Clifford, perut itu fungsinya buat apa? Itu kan juga organ tubuh. Buat mencerna makanan. Mencerna makanan, oke, berkaitan makanan ya, menampung makanan karena di sana ada lambung lalu nyambung ke usus. Oke, terima kasih teman-teman di LC. Waduh, senang sekali ya tadi ditunjukin Kak Dendi lagi ruangan-ruangan. Tadi Kak Valen aja agak mewek-mewek buka ruangan. Aduh, kita kangen banget ya sama bisa beribadah di gedung gereja. Oke, ya. Kak Valen terinspirasi dari permainan serunya Komsel kemarin itu ya. Jadi Kak Valen bikin topik hari ini kayak permainan yang Evelyn pimpin itu. Kemarin kan 3 truths to lies, 3 kebenaran, 2 kebohongan. Atau 3 kebenaran, 2 hoax. Nah, Kak Valen tadi mau mepet-mepetin itu, ya jadinya 3 kebenaran dan 3 hoax. 3 truths dan 3 lies. Tentang apa? Tentang tubuh Kristus. Jadi Kak Valen hari ini mau share ada 3 kebenaran loh tentang fungsi tubuh Kristus dan ada 3 kebohongan tentang tubuh Kristus. Sebelumnya yuk kita baca ayatnya. Ayatnya cuma dari sini aja kok, nggak lama-lama. Roma 12 ayat 4-5. Bisa dibuka. Gara-gara pandemi ini ya, karena kita sering komsel atau ibadah online, kalau buka Bible dari handphone tuh seringkali kan nggak bisa lihat langsung. Kak Valen akhirnya menyentuh kembali Alkitab yang buku-buku ini gara-gara pandemi. Yuk, sudah dapat? Yang udah dapat, ayo kasih jempol-jempol di kameranya. Makanya kameranya ditampak di onin ya. Ini kok banyak Hermione di sini nih ya. Oke, dia jempol ya. Wih, Profesor Jordan. Kak Valen ngeri, ini ada profesor, Kak, ikutan. Oke. Kita baca Roma 12 ayat 4-5. Kak Valen yang baca, kalian baca dari sana dengan posisi kamera, posisi mikrofon mute. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, ini ayat emas kalau kita lagi ngomong tentang tubuh Kristus dan anggota-anggotanya. Jadi Tuhan itu, firman Tuhan itu keren ya. Untuk Kak Valen waktu mempersiapkan khotbah ini sempat kepikiran pakai analogi apa lagi ya kalau ngomong kesatuan tim sepak bola atau apa gitu ya. Tapi Kak Valen melihat wah ini memang salah satu yang seharusnya semua generasi itu bisa nyambung ya tentang ini perumpamaan tentang tubuh Kristus karena semua orang yang hidup semua manusia ya punya tubuh dan punya anggota tubuhnya. Jadi sangat bisa membayangkan. Makanya firman Tuhan kasih perumpamaannya itu ya ini. Karena mau dari anak TK sampai orang yang sudah tua, semua kalau misalnya dilahirkan dengan sempurna pasti ya anggota tubuhnya lengkap. Jadi bisa membayangkan kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, pipi, sampai yang istilahnya itu spare part ya di dalam. Jeroan-jeroan ini organ-organ dalam kita semua memiliki. Dan itulah kerennya penciptaan kita ya secara fungsi-fungsi tubuh yang begitu banyak, mungkin bisa ratusan. Kalau mungkin mau lebih jelas tuh harus kayaknya tanya kakaknya Kak Elita karena itu guru biologi gitu ya.
Kalau Kak Valen ingatnya ya yang masih umum-umum aja. Nah, tadi Kak Valen bilang ada 3 kebenaran dan ada 3 kebohongan. Kak Valen mau bahas dari 3 kebohongan dulu. Dari firman yang tadi, padahal sudah disebutkan dengan jelas bahwa seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, kayak tadi yang kita sudah sebutkan, kita nyanyikan, kita jelaskan satu-satu fungsinya. Kepala, pundak, lutut, kaki, dan sebagainya. Banyak anggota, tapi ini melekat, istilahnya ceket ya, nempel di satu tubuh semua. Kalau ini kepalanya Valen ini ya melekatnya di kesatuannya tubuhnya, badannya, fisiknya Kak Valen. Tangan, kaki, lutut ini melekat di satu kesatuan apa? Tubuhnya Kak Valen. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Oh, kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini adalah 3 kebohongan, 3 cara iblis, 3 hoaks yang disebarkan iblis, supaya kita itu jadi tidak bisa bersatu dalam satu tubuh. Tapi jadi kepinginnya jalan sendiri-sendiri. Setiap organ tubuh kepinginnya berfungsi sendiri-sendiri. Hoax yang pertama, atau lies, kebohongan yang pertama adalah, kamu itu tidak bisa. Kamu itu bukan bagian dari satu tubuh ini. Jadi misalnya ngomong ke si tangan tok. Tangan, kamu tuh bukan bagiannya Kak Valen. Yang bagiannya Kak Valen itu kepala. Yang mikir. Yang bagian otak, kamu mah cuma tangan, kamu tuh disuruh otak baru jalan. Kamu bukan bagian tubuhnya Kak Valen. Itu tipuan pertama. Tipuan kedua, oh tangan, kamu itu, ya kamu bagiannya tubuh lah, memang kamu lengket ya. Tapi kamu itu nggak sebaik organ kepala. Atau yang lain, kita pakai contoh yang lain. Perut, kamu itu tidak secantik mata. Orang itu melihatnya mata. Makanya bilang matamu indah sekali. Bukan, perutmu indah sekali. Kamu itu kurang indah. Kamu itu kurang berharga dibandingkan mata. Itu kebohongan kedua. Selalu dibanding-bandingkan dengan bagian lain yang kesannya lebih baik. Ketiga, ini yang paling jahat. Misalnya kita ngomong apa tadi yang, pipi ya, tadi kita masih belum menggali ya, pipi itu fungsinya sampai sejauh apa. Ya pipi, kamu itu cuma mempermalukan tubuhnya Kak Valen. Kamu itu lebih baik, nggak ada. Nggak ada fungsinya kamu itu dalam tubuh ini. Nah, kurang lebih seperti itu tadi. Kalau tubuh ini, satu tubuh, anggota-anggotanya itu bisa berbicara, kemungkinan kebohongan-kebohongannya itu seperti itu. Nah, Kak, apa hubungannya ya, Kak, sama kita di DLC? Emang badan saya bisa seperti itu? Teman-teman bayangkan, Tuhan itu ciptakan setiap kita di sini, itu punya fungsi yang berbeda. Ada orang yang memang talentanya dia lebih sebagai tangan, ringan tangan, sangat suka membantu, sangat terampil juga, sangat suka melayani. Ada orang yang talentanya memang lebih di bidang mungkin kepala, suka memikirkan, merencanakan, menceklis, mendata, rapi. Ada orang yang talentanya, nah kalau di perut itu Kak Valen ya sebenarnya masih agak bingung ya mikir, kalau di perut berarti makannya banyak gitu ya. Ini analoginya mungkin kurang pas kalau talentanya di bagian perut. Misalnya ada orang memang talentanya sebagai kaki. Kaki itu apa? Sebuah fondasi. Entah dia sosok yang fisiknya kuat atau dia punya kekuatan di area lain. Dia banyak menjadi fondasi buat memberikan perlindungan buat teman-teman yang lain. Setiap orang kita di sini itu punya fungsi yang Tuhan tetapkan buat kita. Entah kita itu dalam organ yang manapun. Nah, kadang memang ada organ yang kelihatan, ada organ yang nggak kelihatan. Ada organ yang sepertinya selalu aktif, ada organ yang aktifnya di waktu-waktu tertentu. Tapi bukan berarti yang kesannya tidak kelihatan itu lebih tidak berharga atau lebih tidak berguna atau lebih tidak berfungsi dibandingkan yang kelihatan. Misalnya tadi, tentang mata dan perut. Betul memang orang akan, kita kenalan sama orang yang pertama kali dilihat itu matanya ya, bukan perutnya ya. Dan
pujian-pujian tentang keindahan itu selalu dilarikan ke organ mata, lebih cenderung ke organ mata. Jarang lah kalau ke perut, wah perutmu indah sekali gitu ya. Perut itu cenderungnya kebanyakan justru perut yang buncit, apa orang cenderung lebih malu ya, kecuali supermodel atau olahragawan itu yang memang memamer-mamerkan perutnya. Tapi pada umumnya hampir setiap kita kalau kita ngomong perut, aduh perutku kelihatan gendut nggak ya? Nah itu kan obrolan yang sering kita munculkan. Tapi padahal fungsi perut luar biasa. Kalau nggak ada perut, makanan kita ditampung di mana? Diolah di mana? Proses-prosesnya padahal makanan sumber energi. Matanya mau secantik apapun, bulu matanya selentik apapun, tapi kalau proses pencernaannya nggak oke ya, dia tidak akan bisa sehat dan bisa beraktivitas dengan penuh. Sama, kita pun seperti itu. Setiap orang yang di sini, berapapun yang join, bahkan yang nggak join, Tuhan tuh tetapkan fungsi-fungsi, peran-peran organ dalam tubuh Kristus. Bersatunya dalam menempel ya Pak, tubuh Kristus. Makanya kan seringkali ada statement seperti ini. Ketika kita itu saling menyakiti, ketika kita saling konflik yang tidak dibereskan, itu melukai tubuh Kristus. Kayak tadi, perut tukaran, perut berantem sama mata. Akhirnya nggak mau bekerja salah satunya. Wes, karena mata yang dilihat terus, mata yang cantik, orang taunya mata, saya motung, perutnya saya nggak mau kerja, saya nggak mau mengolah pencernaan. Yang terluka siapa? Tubuh Kristusnya. Kalau dalam saya itu tubuhnya Kak Valen, ya Kak Valen sakit, Kak Valen nggak bisa beraktivitas dengan baik. Itu sama ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, tapi kita itu dengan fungsi-fungsi yang ada, kita tidak bisa mengenali fungsi kita dengan baik. Kita terjebak dalam tipuan-tipuan itu. Waduh, saya ini tidak berharga memang ya dibandingkan si A. Si A itu bisa ini, itu, dan itu bisa dilihat semua. Saya ini kemampuan saya apa? Dia masih belum tahu fungsi saya ini bisanya apa. Waduh, memang benar saya ini bukan bagian dari DLC lah. DLC itu isinya harus keren-keren, kalau kerja harus cepat. Kalau dimintain, dikasih tugas sama Kak Dendi, sama Kak Hendro tuh harus bisa mikir yang kreatif. Saya ini, biasa-biasa aja. Saya ini loh dilahirkan dari kota yang nyarinya di peta itu susahnya setengah mati. Wah, misalnya kayak gitu ya. Kalau saya ini, ya kayak tadi, saya nggak sebaik yang itulah. Ya, itu semua adalah tipuan iblis untuk memisahkan, melukai, atau membuat tubuh Kristus itu tidak bisa berfungsi dengan optimal. Karena semua organ itu punya fungsi. Tadi kita sudah bahas ada 3 kebohongan. Ini lama-kelamaan Kak Valen nggak melihatkan background-nya. Ntar ini udah orderan dari Kak Dendi nih. Nah, ini background-nya. Oke, selanjutnya adalah 3 kebenaran. 3 kebenaran cukup simpel. Kalau tadi ya 3 kebohongan yang dibilang, wah kamu bukan bagian dari tubuh, kamu nggak sebaik bagian organ yang itu, kamu tuh cuma mempermalukan saja. Wah itu jahat banget ya. Tapi memang itu sering kali intimidasi seperti itu keluar. Terutama ketika kita sedang gagal, kita mencoba menjalani sebuah tugas pelayanan, dikasih tugas sama kakak-kakak, duh kok gagal lagi, atau lupa, atau nggak bisa, duh, ini kayaknya aku memang bukan bagian dari ini. Wah langsung sedih gitu ya. Kita bahas tentang 3 kebenarannya. Simple. Apa sih 3 kebenaran tentang bahwa setiap dari kita itu adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus? Yang pertama, kita harus memahami fungsi kita. Ibaratnya kalau kita ini sebagai organ tubuh, anggota tubuh, kita itu di bagian mananya ya? Kak, gimana cara taunya kalau saya ini lebih suka mengerjakan hal-hal yang ringan tangan, atau misalnya saya berpikir, atau misalnya berhubungan dengan musik atau apa. Nah, kita harus sering terlibat dan mencari tahu, terjun. Kalau memang di awal-awal seperti kayak kita masa-masa remaja, ya kita harus, istilahnya kita coba jenis-jenis pelayanan yang ada. Oke, saya siap Kak, saya mau diberi tugas ini. Nah, lama-kelamaan dari sana kita akan melihat, iya ya, saya ini sebenarnya lebih punya ketertarikan terhadap bidang-bidang ini. Dan memang saya bisa
lebih bersemangat, dan juga hasil yang dikerjakan di bidang ini lebih baik. Dan tahu nggak teman-teman, hal-hal seperti ini itu bukan cuma kebenaran seperti ini, itu bukan berlaku cuman untuk urusan pelayanan. Nantinya ketika kita mengenali potensi diri kita ini bagian dari organ yang mana ketika dalam bentuk organisasi apapun, entah nanti teman-teman bekerja di perusahaan, atau nanti teman-teman yang kuliah atau sekolah bergabung dalam organisasi, semakin kita bisa mengenali potensi diri kita ini kalau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok, saya ini kecenderungannya lebih seperti organ yang seperti apa. Kita tahu yang menjadi kekuatan kita akan semakin bisa maksimal. Tentunya dalam proses itu kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, kita banyak duduk diam dalam hadiratnya, itu hoax-hoax yang tadi sering berputar di tempat kita, itu juga akan lebih sering terkikis. Karena kita akan sering dikuatkan. Enggak kok, kebenarannya itu bukan. Kita itu anak-anaknya Tuhan. Kita bagian dari tubuh Kristus. Pasti ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Mungkin kita masih belum tahu, seperti pipi tadi. Kita mungkin masih belum tahu lebih detailnya apa. Tapi kalau Tuhan ciptakan kita, pasti ada fungsinya di muka bumi ini. Nah, satu tadi, kebenaran yang pertama, harus memahami kita ini organ apa dan fungsi kita itu seperti apa. Kita harus cari tahu yang menjadi talenta dan kekuatan kita. Yang kedua, kita harus sama mencari tahu fungsi dan kekuatan organ yang lain, yaitu orang di sekitar kita, terutama yang akan banyak bekerja sama dengan kita, akan banyak berelasi, berhubungan dengan kita juga harus tahu. Karena pasti berbeda. Jadi misalnya, kalau Kak Valen, oke, Kak Valen ini lebih suka hal-hal yang kreatif, dinamis. Makanya Kak Valen juga punya talenta di bidang musik, melayani di area itu. Kecenderungan, mungkin kelihatannya, seru ya, asik. Tapi biasanya kelemahannya adalah orang-orang seperti itu, mut-mutan. Kadang jos, kadang gak stabil gitu ya. Terus kadang-kadang suka, iya, seru-seruan, habis itu lupa, tidak terjadwal dengan baik. Nah, Kak Valen biasanya bisa dilengkapi dengan justru organ-organ yang sifatnya mungkin lebih berpikir, lebih terstruktur, kesannya lebih kaku, tapi itu bisa melengkapi. Tapi kalau Kak Valen tidak mengenali dengan baik, nanti akan jadinya berantem. Ih, kamu kok nggak asik sih? Ini lagi ngomongin ini nih, cari improvisasinya chord nih. Kamu kok bahasnya jadwal terus gitu ya. Kok kamu timekeeper terus sih? Ini lagi asik ini, kita lagi bahas aransemen gitu. Nah, padahal itu adalah memang fungsi-fungsi yang saling menjaga dan melengkapi dalam satu tubuh Kristus. Jadi yang pertama kita memahami fungsi kita, dan kita yang kedua memahami bahwa orang yang berbeda ini juga punya fungsi dalam organ. Kayak tadi, ini kaki ini kok gerak terus ya, nggak bisa diem ya, kok nggak seperti apa ya yang diem ya misalnya, kok nggak seperti rambut sih yang diem aja, kalau nggak ditarik nggak lepas gitu ya. Memang fungsinya berbeda. Bayangkan kalau rambut kita gerak terus ya, miber-miber ke sana kemari, serem nanti ngapa-ngapain kecantol gitu ya. Tuh. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, kita harus memahami bagaimana organ-organ yang berbeda fungsi itu bersinergi. Bagaimana momen untuk bersinerginya? Oh, kalau waktu tidur, semua itu diam, semua organ. Kecuali organ yang di dalam, ini semua. Kalau jantung nggak pernah boleh diam seumur hidup, betul, seumur hidup. Karena kalau jantung diam, artinya hidup kita sudah selesai gitu ya. Jantung cuman boleh diam kalau sudah diorder sama Bapak kita di surga. Ya, ayo Valen kembali ya. Jantungnya off, mati. Nah, gitu langsung. Jantung nggak boleh diam, itu yang salah satu yang bekerja keras terus gitu ya. Kayak tadi, kita harus tahu sinerginya. Jantung tuh memang jalan terus. Kalau tidur, yang lainnya diam. Kenapa kok butuh diam? Yaitu karena proses yang dibutuhkan manusia untuk kita recovery, kita memulihkan tenaga, atau istilahnya ngecas baterai ya. Ada waktunya beraktivitas, ada waktunya
mengisi energi. Ada seperti itu. Kita harus tahu momen sinerginya seperti apa. Oh iya ya, kalau memang kami misalnya dari tim kreatif itu lebih banyak berperan waktu di awal, ikut merencanakan seperti apa. Nanti di hari H biasanya tim ibadah raya gitu ya, timnya Kak Patrick itu yang lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitasnya yang sudah direncanakan. Lalu masih ada apa lagi? Tim-tim yang lain yang terus juga membackup satu sama lain. Harus tahu sinerginya seperti apa. Nah, yang Kak Valen kepingin kita lebih berpikir adalah, Kak, itu kan waktu kemarin belum pandemi. Sekarang loh, kami ini kan anak-anak remaja, semua nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kami loh cuman onlinean aja di rumah. Ibadah-ibadah aja semua online. Gimana dong Kak menjalankan fungsi kami? Kemarin saya memang tim kreatif, kemarin saya memang tim pemuji, kemarin saya memang tim ibadah raya, tapi sekarang ini bisa ngapain Kak kita? Berkumpul nggak bisa. Nah, justru disinilah ketika kita itu betul-betul paham peran kita, apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, tantangan apapun yang sedang terjadi, itu tidak membuat kita surut, tapi membuat kita berinovasi. Justru dibalik pemikirannya, loh saya ini kan tim kreatif ya, jadi apapun yang terjadi, fungsi saya adalah memberikan ide-ide kreatif bagi DLC. Kalau sekarang mediumnya adalah online dan tidak memungkinkan offline, berarti yang harus dipikirkan memang kita sudah harus move on dari memang semua-semua yang offline. Saya harus tetap berfungsi dalam peran saya, bagaimana itu bisa dikonversikan dalam bentuk online. Misalnya, yang paling terdampak mungkin kayak timnya Kak Patrick, itu yang biasanya Asher gitu kan ya. Asher, terus kolektor mungkin. Kok kolektor ya? Ya, kolektor itu kan debt kolektor ya. Maaf, ini kebiasaan ngurusi bagian keuangan. Ketemunya bukan kolektan, tapi kolektor ya. Asher, kolektan, terus kafe gitu kan ya. Kafe itu kan offline banget, Kak. Gimana caranya kita itu bisa tetap bisa ada momen itu ya, kebersamaan. Kan kafe itu fungsinya di sana ya, hospitality, kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalau waktunya khotbah kan dilarang ngobrol, waktunya PW dilarang ngobrol. Kita justru bangun hubungan, bisa dekat satu sama lain, ngobrol sama teman-teman baru waktu kafe. Kak, gimana kafe itu loh kan ya seperti itu, harus ngudek sirup bersama, bagi-bagi minum bareng. Nah, contohnya kali ini kita kemarin dari kakak-kakak memang sudah sepakat, ayo kita apapun yang terjadi second anniversary ini kita harus bikin sesuatu yang beda. Sekecil apapun itu kita bikin sesuatu yang beda. Salah satunya kita mau mengupayakan menghadirkan kafe itu di rumah masing-masing. Sekalipun sederhana gitu ya. Awalnya kita sempat berambisi. Brownies, kukus, tugu pahlawan juga harus eksis gitu ya. Tapi aduh nanti ini leleh, apa, nggak steril. Terus apa ya, aduh kayaknya kok lebih susah ya dalam kemasan. Ya udah kita mengecilkan ambisi kita pakai jeruk khasnya DLC itu dulu. Nah itu tadi balik, Kak saya ini anak kafe gitu ya, mau ngapain kafe itu Kak? Nah dikembalikan, kamu memang di bagian hospitality, bagian itu. Ayo sekarang kita pikir, kalau offline itu seperti itu, apa yang kita bisa lakukan lewat online? Tidak harus sesuatu yang mewah, tidak harus sesuatu yang istilahnya mendatangkan biaya terus-terusan. Yang penting Kak Valen yakin ketika kita betul-betul mengenali fungsi dan peran kita dalam situasi apapun, kita akan tetap mengupayakan fungsi itu. Kalau memang dari dulunya kaki gitu ya, kaki harus jalan bisa pakai sepatu kets, bisa mungkin kalau cewek bisa pakai high heels, kalau di momen-momen tertentu terpaksa tetap harus jalan ya, nyeker bertelanjang kaki juga harus jalan. Sama, fungsi-fungsi itu seperti itu. Tidak akan tergoyahkan ketika kita betul-betul paham. Contohnya, Kak Elita itu fungsinya di antara kita sangat nyata, fungsi administrasi. Itu istilahnya mau pakai komputer, mau pakai tulisan tangan, apa mungkin pakai bahasa isyarat, ya tetap dia kan jiwanya banyak di pendataan. Jadi, yuk kita sama-sama ingat bahwa
DLC ini tubuh kita bersama. DLC ini bukan tubuhnya Kak Hendro dan Kak Dendi saja. Nanti mumet ya, Kak Hendro, Kak Dendi jadi kepala, jadi kaki, jadi jantung, jadi tangan, jadi apapun. Wah, nggak bisa, nggak mungkin bisa. DLC ini milik kita bersama. Kita satu tubuh semua. Sekarang, yuk kita renungkan. Iya ya, saya ini organ apa ya di DLC ini? Saya ini bagian apa ya? Bagian hore-hore, bagian mikir, bagian yang biasa melayani, bagian yang biasa mendengarkan teman curhat, bagian yang apapun itu. Yuk kita pikirkan apa peran kita, apa fungsi kita, dan kita mau melangkah, kita mau berfungsi, kita mau maksimal dalam ketika kita menjadi organ tersebut. Kontak kakak-kakaknya, Kak, aku punya ide. Sepertinya DLC itu diginikan ya, biar kita sama-sama lebih semangat ibadahnya. Atau Kak, aku punya ide, diginikan aja, biar komselnya bisa lebih dekat satu sama lain. Apapun itu. Jadi DLC ini bukan miliknya orang-orang tertentu, atau DLC itu cuma milik itu loh, kaumnya Patrick yang turem-tirem itu ya, yang lama-lama itu ya. Saya ini baru Kak, turem itu apa, saya nggak pernah denger gitu ya. Nggak seperti itu. Itu juga bukan. DLC milik kita semuanya. Mau yang dari zaman turem, zaman tirem gitu kan ya. Pokoknya jangan tiren ya, itu mati kemarin gitu. Nah, jadi DLC milik kita semua, kita bagian dari satu tubuh ini. Yuk kita sama-sama mau mengenali fungsi kita ini sebagai organ apa, dan kita ini mau berkontribusi seperti apa, dalam berfungsi seperti apa dalam organ-organ itu. Kita mau tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran-Mu, Bapak. Ketika Engkau menempatkan setiap kami ada di tengah DLC, kami percaya bahwa ada rancangan-Mu yang luar biasa. Rancangan yang mungkin belum bisa kami pahami, tapi kami percaya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang sia-sia, Bapak. Dan tidak ada yang tidak berfungsi. Engkau menciptakan kami, menempatkan kami dengan tepat, Bapak. Engkau yang melabeli dan Engkau yang memberikan fungsi organ itu, Bapak, di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Sungguh berbeda satu dengan yang lainnya, dan kami percaya, Bapak, Engkau memperhitungannya dengan tepat dan benar. Tidak ada yang meleset, Bapak. Hari ini, Bapak, dalam momen-momen ketika kami merenungkan firman-Mu ini, Bapak, Engkau taruh di hati kami. Apa sih, Bapak, peranku? Apa fungsiku? Engkau menempatkan aku menjadi organ apa dalam tubuh Kristus, dalam tubuh DLC ini? Atau dalam bagian yang lebih spesifik, mungkin dalam komsel, tempat teman-teman ditempatkan. Apa peran teman-teman di sana? Apa fungsi yang teman-teman bisa lakukan? Kami nggak mau kalah, Bapak, dengan setiap tipuan iblis yang berupaya menghilangkan, merusak fungsi kami, Bapak. Hoaks-hoaksnya iblis yang bilang kalau saya ini nggak bisa apa-apa, saya nggak sebaik dia, saya ini bahkan cuma akan mempermalukan tubuh Kristus yang ini karena saya itu punya masa lalu seperti ini, pernah salah ini dan itu, pernah berdosa ini dan itu. Kami nggak mau tertipu dengan itu, Bapak, karena darah-Mu itu, Bapak, sudah menebus kami dengan lunas dan tuntas. Darah-Mu itu saja yang memampukan kami untuk kami bisa berfungsi dengan maksimal dalam satu tubuh ini, Bapak. Hari ini taruh di hati kami, Bapak.
Apa peran kami? Apa peran saya, Bapak, di tengah DLC, di tengah Komsel? Dan yang kedua, kami sungguh begitu yakin, Bapak, ketika Engkau sendiri yang menaruh peran itu, Bapak. Tidak ada satupun kesulitan, kesukaran yang akan menghapuskan fungsi kami, Bapak. Kalau Engkau menjadikan kami dalam tubuh ini sebagai tangan, apapun yang terjadi kami tetap akan berfungsi sebagai tangan. Kalau Engkau menaruh fungsi kami sebagai kaki, apapun yang terjadi, apapun medianya, kami juga akan tetap menjadi kaki. Kami tidak mau juga terdistraksi dengan kondisi yang ada, perubahan-perubahan yang ada, kesulitan yang ada, atau hal-hal yang membuat kami harus beradaptasi, yang mungkin membuat kami lupa, Bapak, dengan fungsi kami. Karena itu, Bapak, kami mau kembalikan fungsi dan peranan yang memang Kau kasih itu, Bapak, pada Engkau. Saya mau cari wajah-Mu selalu, Bapak, kalau situasi seperti ini, jadi apa yang bisa kami kerjakan? Kan nggak mau mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau tetap ingat bahwa apapun yang terjadi, aku tetap mau berfungsi. Karena selamanya aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari tubuh DLC yang Kau sudah tetapkan, Bapak. Pasti ada fungsinya. Pasti punya kekuatan tersendiri. Dan pasti bisa berperan untuk kegerakan tubuh Kristus. Terima kasih, Bapak, buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat komunitas ini, Bapak. Terima kasih buat setiap pertumbuhan. Terima kasih buat setiap teman-teman yang setia. Kami percaya kami mau tumbuh bukan menjadi anak muda yang hidup biasa-biasa. Kami mau tumbuh mengejar panggilan-Mu, Bapak, yang sedang Kau sediakan buat setiap kami. Kalau sebentar kami mau melakukan beberapa selebrasi, bahwa kami bukan cuma untuk sekedar have fun, tapi kayak mau mengingat bahwa sungguh-sungguh ini adalah tubuh Kristus yang berharga. Dan Kau menempatkan kami di sini. Itu adalah sebuah anugerah. Kami nggak mau menganggap ini sebagai sebuah hal yang biasa, tapi kami mau menanggapinya dengan, ya, aku mau ambil peran dan bagianku sebagai salah satu organ dalam tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dari rumahnya masing-masing kita akan katakan amin. Ya, selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Dendi. Yes. Halo, senang sekali. Thank you, Kak Valen. Ditunggu kedatangannya ke ruangan ini juga, Kak Valen. Kak Valen sedang dalam perjalanan, entah naik apa dia ke sini. Nah, teman-teman yang tadi, yang beberapa hari yang lalu sudah dikirimin ini, bisa diambil minuman kesehatan ini. Ya, teman-teman cari di anti corona katanya gitu. Mau cari di Indomaret, Alfamaret, manapun enggak ada yang kayak gini ya. Karena ini bikin sendiri Kak Indro ya, versi ekonomis ya. Teman-teman boleh ya, sekalian nanti didokumentasikan sama Kak Lisa. Bisa? Ini di-on-kan semua, kameranya di-on-kan semua ya, karena kita mau foto bareng-bareng supaya ada barang buktinya, teman-teman enggak bolos. Nanti kalau orang tuanya ngelihat di YouTube, lu anakku mana gitu ya. Jadi di-on-kan semuanya, dan stikernya bisa diarahkan ke kamera. Itu ya, di-freeze ya, berapa detik supaya bisa di-absen. Ya. Senyumnya kasih yang paling luar biasa dong buat Tuhan Yesus ya. Senyumnya dikasih yang bagus. 5 detik Kak Lisa cukup? Iya, sebentar. Latihan senyumnya agak lama biar bisa jadi model. Percuma Kak, kamu senyum-senyum ya, cari perhatian karena nggak kelihatan di sini kita. Ya, nggak usah caper kalau di sini karena nggak kelihatan.
Sudah, nah thank you. Ya, jadi kita sudah, dan thank you juga ada teman-teman yang baru bergabung, teman lama tetapi baru, ada yang baru, Kak Dendi nggak bisa lihat layar, ada yang baru bisa, lambaikan tangannya. Kak Lisa bisa info Kak Dendi. Ada adiknya Kak Dendi yang sudah lama banget nggak ketemu, ada Josephine. Hai Josephine, seneng ketemu sama Josephine lagi. Iya, kemarin ngelihat Josephine, saya langsung Josephine tambah cantik kamu. Dia bilang, masa Kak? Gitu dia, ya karena sudah lama nggak ketemu. Ya, oke. Ada jiwa baru dan sudah Kak Lisa? Kira-kira nggak ada ya, oke. Kak Dendi pingin bagi teman-teman yang baru pertama kali untuk datang ke ibadah, dan misalkan teman-teman belum pernah menyerahkan dirinya untuk Tuhan Yesus, kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang berdosa, kami ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami. Dan mulai hari ini, kami menyerahkan nama kami untuk ditulis ke dalam kitab kehidupan-Mu. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan sambungan jarak jauh dari Kediri, gitu ya. Kita sudah ngirim ini ya Kak Hendro ya, tapi nggak sampai. Tapi bohong, Tante Hana, kita mohon ampun, kita lupa ngirim ke Kediri. Jadi minuman kuat ini kita lupa kirim ke Tante Hana. Tapi kami tahu Tante Hana pemaaf, jadi Tante Hana akan tetap berdoa buat DLC. Silakan Tante Hana, setelah itu kita kembali lagi, dan teman-teman setelah ini, sebelum ke Tante Hana, jadi teman-teman nanti setelah amin Tante Hana, kita bisa minum bareng-bareng ya. Kecuali yang di sini, karena kita nggak mau lepas masker, ada protokol kesehatan. Kak Indra sudah ngeliatin kita, awasi. Jadi kita nggak minum di sini, kita minum di rumah masing-masing. Tapi teman-teman boleh ya minum nanti sambil dilihatin ke kamera, rasanya gimana. Kalau nggak enak langsung komplain sama Kak Hendro, karena Kak Hendro yang bikin. Oke, minta tolong Kak Hana untuk doakan kita. Oke. Happy birthday, happy second anniversary to all the DLC people. Yeay. Ya, teman-teman semuanya, yuk kita berdoa supaya bisa jalani pelayanan ini di tahun ketiga, semakin adik-adik, teman-teman semakin cinta Tuhan, semakin cinta jiwa-jiwa, gitu ya. Dikasih juga kemampuan kepada kakak-kakak PKS, pemurid yang ada, supaya mereka bisa membina kerohanian kalian dengan baik. Memang kita kurang pembina ya, minta sama Tuhan sekarang. Ayo berdoa sama-sama di rumah masing-masing, juga yang ada di area gedung gereja. Bapa Surgawi, kami bersyukur sudah lewat 2 tahun DLC ini berjalan. Semua karena Engkau mengasihi pelayanan ini, Engkau mengasihi kakak-kakak pembimbing dan juga adik-adik remaja. Kami bersyukur karena Engkau yang menyertai pelayanan DLC selama ini. Hamba berdoa Tuhan supaya memasuki tahun yang ketiga, pelayanan DLC semakin berkembang, semakin banyak pertumbuhan rohani di dalam para remaja DLC. Mereka semakin mencintai Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau Bapa secara pribadi, dan juga mengasihi teman-teman mereka yang terhilang. Dan juga Tuhan semakin berikan hati bagi kakak-kakak PKS, kakak-kakak pemurid untuk mengasihi tiap anak remaja di DLC, supaya mereka diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk menjadikan adik-adik ini murid-murid Yesus yang taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dunia remaja di sekuler sangat membutuhkan adik-adik DLC untuk menjadi saksi Kristus. Dan Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada adik-adik ini semuanya untuk membawa teman-teman sekolah mereka, teman-teman les mereka, datang kepada Yesus. Engkau memberikan kemampuan dan Engkau memberikan hati, komitmen untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami berdoa tahun ketiga Tuhan,
Memang ada kesulitan di sana-sini, ada kekurangan pemurid. Kami berserah kepadamu, kami minta Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai, meskipun kekurangan pemurid, tetapi adik-adik remaja bertumbuh secara rohani. Adik-adik remaja semakin semangat beribadah, semangat untuk komsel, berkomitmen Tuhan, di dalam nama Yesus aku percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam pelayanan DLC ini sebagai generasi masa depan Tuhan. Baik bagi Indonesia maupun bagi Kristus Pencipta, adik-adik ini akan Tuhan pakai menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Karena itu bekerjalah ya Roh Kudus. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu Tuhan ke atas pelayanan ini. Urapi Kak Dendi, Kak Hendro, Kak Valen, Kak Elita, Kak Lisa, Kak Rudi, Kak Nike, dan pemurid-pemurid yang lain yang hamba tidak tahu. Tuhan, Engkau mengurapi mereka semuanya. Terima kasih. Juga Engkau memberi kemampuan kepada teman-teman DLC semuanya untuk semakin bersatu seperti tubuh Kristus yang tadi barusan kami dengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan, biar kesatuan itu benar-benar terjadi. Apa yang diupayakan benar-benar terjadi, karena itu berasal dari hati-Mu dan Engkau memberikan penyertaan-Mu, memberikan kemampuan kepada kakak-kakak pembimbing. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih banget untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu, urapan-Mu pada pelayanan ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you Tante Hana. Salam Ya. dari Surabaya. Jangan lupakan Surabaya, Tante Hana. Ya. Aku arek Surabaya. Oke, sebentar lagi boleh diminum langsung gitu ya. Kalau kita mau tos, kita tos. Ya nggak usah pegang-pegangan lah ya. Physical distancing. 1, 2, 3, tos. Oke, see you di dalam komsel. Oke, see you. Sangat berarti, istimewa di hati, samanya rasa. Bisa langsung diminum. Yeay. Kita hidup masing-masing. Okay.